Mengungkap misteri, apakah perilaku homoseksual, lesbian, dan transgender dapat diturunkan secara genetis? Apakah homoseksual, lesbian, dan transgender dapat diwariskan dari generasi ke generasi? Dalam video ini, kami akan membahas fakta ilmiah tentang peran genetik, hormon prenatal, dan lingkungan dalam membentuk ketiga perilaku ini. Homoseksual, lesbian, dan transgender seringkali dipertanyakan apakah merupakan hasil faktor genetik atau lingkungan. Mari kita telusuri fakta ilmiah di balik pewarisan genetis ketiga perilaku ini. Gen adalah cetak biru yang menentukan banyak karakteristik kita, tetapi bukan satu-satunya faktor. Dalam perilaku kompleks seperti homoseksual atau transgender, gen hanya memberikan sebagian kecil kontribusi. Penelitian pada kembar identik menunjukkan bahwa jika satu saudara kembar adalah homoseksual, kemungkinan saudara lainnya juga demikian adalah sekitar 30–50%. Ini menunjukkan adanya kontribusi genetik, tetapi bukan penentu tunggal. Studi menunjukkan bahwa wilayah genetik XQ28 mungkin terkait dengan homoseksual pada pria. Namun, perilaku ini tidak ditentukan oleh satu gen, melainkan kombinasi banyak gen yang disebut poligenik. Epigenetik menjelaskan bagaimana lingkungan prenatal, seperti stres atau nutrisi ibu, dapat memengaruhi ekspresi gen. Perubahan ini dapat berdampak pada orientasi seksual dan identitas gender tanpa mengubah genetik dasar. Lingkungan prenatal, seperti stres ibu atau paparan hormon, dapat memengaruhi perkembangan janin. Namun, efek ini lebih bersifat individual dan tidak diwariskan ke generasi berikutnya. Karena perilaku ini bersifat poligenik, kombinasi genetik yang mendukungnya jarang diwariskan secara utuh. Ini menjelaskan mengapa ketiga perilaku ini tidak memiliki pola pewarisan langsung. Dinamika kadar hormon prenatal, seperti androgen dan estrogen, memainkan peran penting dalam diferensiasi otak seksual janin. Perubahan ini dapat memengaruhi preferensi perilaku atau ekspresi identitas tanpa melibatkan pewarisan genetik langsung. Hormon prenatal, seperti androgen dan estrogen, memengaruhi diferensiasi otak seksual pada janin. Namun, pengaruh hormon ini tidak diwariskan melalui genetik. Tidak ada gen tunggal yang bertanggung jawab atas homoseksual, lesbian, atau transgender. Sifat ini muncul dari interaksi genetik, epigenetik, dan lingkungan. Pengalaman pasca kelahiran juga memainkan peran penting dalam pembentukan perilaku. Lingkungan sosial dapat memengaruhi ekspresi genetik melalui mekanisme epigenetik yang terus berlanjut setelah kelahiran. Obat seperti glukokortikoid dan antiepilepsi dapat memengaruhi kadar hormon prenatal dan perkembangan janin. Contohnya, glukokortikoid sering digunakan untuk mencegah kelahiran prematur tetapi dapat mengganggu perkembangan hormon janin. Penyakit seperti lupus, epilepsi, dan gangguan tiroid sering memerlukan pengobatan selama kehamilan. Namun, beberapa obat dapat memiliki dampak signifikan terhadap hormon janin. Alternatif seperti lamotrigin untuk epilepsi atau hidroksikloroquine untuk lupus lebih aman untuk ibu hamil. Obat ini dirancang untuk meminimalkan dampak pada hormon janin tanpa mengurangi efektivitas terapi. Penelitian masa depan diharapkan dapat menjelaskan lebih dalam bagaimana interaksi genetik, epigenetik, dan lingkungan bekerja membentuk perilaku manusia. Penekanan pada studi lintas disiplin akan menghasilkan wawasan baru dalam memahami kompleksitas perilaku manusia secara holistik. Perilaku homoseksual, lesbian, dan transgender tidak diwariskan secara langsung melalui genetik. Ini adalah hasil interaksi kompleks antara banyak faktor yang membentuk kita. Mari kita bersama meningkatkan pemahaman dan menghormati keragaman manusia. Karena ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa setiap individu adalah unik dan berharga.